Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke. Kita sambil ngobrol-ngobrol mungkin ya, sambil menunggu teman-teman komplit ya. Karena waktunya sudah pukul 10.19 ya. Gimana Mbak-mbak sama Mbak-mbak peserta tuton ini? Sorry, itu satu web. Berapa orang Mbak kira-kira yang ini? Yang bisa hadir? Yang Mbak Siti berapa orang Mbak Siti? Kayaknya masih lagi pada sibuk, tapi nggak tahu, belum ada konfirmasi. Oh, atau sambil jalan kita mulai aja mungkin ya? Iya betul. Kita perkenalan dulu, pembukaan masih awal-awal inilah biar saling kenal ya. Iya. Oke. Oke, Mbak nggak ada Masnya ya, Mbak semua ini ya. Oke. Ada itu yang Adi itu. Adi. Oh, yang Adi, Lela, kok belum ini ya, bentar. Belum datang tapi ya Mbak ya. Ini yang datang, yang ada di ini ya, Mbak Fitri, Mbak Lela, Mbak Mariutin, Mbak Neni, Mbak Siti Khotijah ya. Balita itu hadir. Siapa? Balita Solihat. Mbak Lita Solihat, oh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Oke, ada 6, sambil menunggu yang 4 orang, kita mulai aja mungkin sambil kita kenalan ya, Mbak-mbak semua ya. Karena ini belum ada, nggak ada cowoknya, sementara ini ada 6 orang aja, kita sambil kenalan ya, Mbak-mbak semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Mbak peserta web mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, sambil menunggu teman-teman yang 4 orang atau 5 orang nanti hadir, kan kita kenalan dulu ya, biar saling kenal. Karena kalau nggak kenal nanti nggak sayang nih. Biar nanti belajarnya sukses ya. Oke. Oke. Amin, Bu. Ya, oke, Mbak peserta web program studi ilmu komunikasi untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Perkenalkan ya Mbak, nama saya Bu Arifah Bintarti. Saya adalah dosen di jurusan Ilmu Komunikasi dan Informasi program studi S1 Ilmu Komunikasi. Kebetulan di sini saya akan sharing tentang web tentang mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Saya juga kebetulan sekarang ini mendapat tugas sebagai Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, saya senang sekali bisa bertemu dengan mahasiswa kami di program studi Ilmu Komunikasi yang nun jauh di sana ya. Mungkin kita nanti sambil kenalan, ingin kenalan secara personal dengan mahasiswa saya yang tidak di Indonesia ya. Nah, itu tentang saya. Saya itu bergabung di UT dari tahun 92-93. Jadi mungkin ada yang belum lahir mungkin ya. Jadi saya udah 25. Iya, mungkin belum lahir nih kayaknya, mungkin ini kan anak muda lahiran tahun-tahun 80-an mungkin sepantaran anak saya. Oke. Baik, itu sekelumit tentang saya dan karir saya di jurusan ilmu komunikasi, khususnya program studi ilmu komunikasi. Nah, untuk supaya kita kenalan, nanti supaya kita bisa nyaman, enak komunikasinya, saya ingin kenal juga sama teman-teman. Dimulai dari siapa ini? Mungkin dari yang absen atas duluan datang ya. Yang Mbak Fitri, mungkin Mbak Fitri bisa memperkenalkan diri, mungkin sekarang kesibukannya di mana dan sudah berapa lama bermukim ataupun bekerja di luar Indonesia. Silakan Mbak Fitri ya. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Saya di Taiwannya di daerah Taichung. Oke. Kak Fitri, salam kenal Kak Fitri. Oke, tuh temannya banyak Mbak Fitri. Oke. Mbak Fitri udah berapa lama di Taiwan? Sudah 9 tahun, Miss.
Oh, 9 tahun. Waduh, lumayan lama ya Mbak Fitri ya. Oke, panggilannya Mbak Fitri ya. Iya, Miss. Oke, baik Mbak Fitri. Selanjutnya ini ada namanya Mbak Lela. Silakan Mbak Lela. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Suginasi, ngambil jurusan Oke, komunikasi angkatan 14. oke. Di Taiwan udah 3 tahun, Bu, baru 3 tahun. Oh, 3 tahun. Oh, lumayan 3 tahun ya. Oke, Mbak Lela. Semangat dan sehat terus ya, Mbak Lela. Baik. Selanjutnya, oke. Selanjutnya Mbak Lita. Silakan Mbak Lita. Iya, iya Bu. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Di sana seberapa Mbak Lita? Di sini jam tengah 12. Oke, ya. Di sini masih jam setengah 11. Oke, silakan Mbak Lita. Nama saya Lita Salihat. Oke. Di Taiwan, di Chiai. Oke. Sudah berapa tahun Mbak di sana? Di sini udah hampir 5 tahun. Oh, 5 tahun. Wah, tengah-tengah ya. Tadi Mbak Fitri 9, Mbak Lela 3, Mbak Lita 5 tahun. Baik, udah kenal sama Mbak Lita. Selanjutnya Mbak Mariutin. Silakan Mbak Mariutin. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Miss. Ya, Halo. salam. Saya Halo ya, saat ini, ya Mbak. saat ini saya bekerja di Taiwan. Saya di Taiwan 9 tahun. Terus apa lagi? Ya. Panggilannya Mbak Mariutin, panggilannya Mbak siapa? Saya panggilan sehari-hari Mary, Miss. Oh, Mbak Mary ya. Oke. Ya. Mary 9 tahun Mbak ya? Iya, 9 tahun. Oke, Satu baik, bos di sini. baik. Oke, ya. Baik, oh Ya, saya mohon itu ya, bimbingannya. biar kenal saya nyalakan video video ya, biar kenal ya. Ya, Kak. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Neni Suryani. Silakan Mbak Neni. Halo, Mbak Neni. Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Waalaikumsalam. Saya udah Ya, 6 tahun di Hong Kong. 6 tahun di Taiwan juga Ya. ya, Mbak Neni ya. Oke. 6 tahun. Di Hong Kong. Iya. Selanjutnya Mbak Nur Aisyah. Silakan Mbak Nur. Iya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Waalaikumsalam. Aisyah. Lebih sering dipanggilnya Aisyah. Saya di Taiwan baru 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Panggilnya Mbak Nur ya. Aisyah, Oke. Bu. Oh, Aisyah. Oh, Aisyah. Oke. Oke. Aisyah 4 tahun ya, Mbak ya. Oke. Iya, Bu. Baik. Oh, bisa bahasa Jawa. Orang Jawa, Bu. Dari mana, Mbak? Dari Magelang, Bu. Dari mana? Oh, Magelang. Magelang. Oh. Ya, ya. Oh, Magelang, ya. Selanjutnya Mbak Siti Khotijah. Silakan Hadir, Mbak Bu. Siti. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya di Oke. Taiwan 5 tahun. 5 tahun. Saya jurusan ilmu komunikasi. Terima kasih, Bu. Oke. Iya. Salam kenal nih ya. Jadi kita sudah bergabung. Sudah lumayan banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 orang ya. Sambil menunggu yang 3 orang, kita mungkin mulai saja ya. Mungkin Bisa ini nggak nanti kita ada session foto nanti terakhir ya setelah apa namanya setelah nah. Halo, sebentar Mbak Fitri, Mbak ini saya kan belum kenal satu-satu nih. Mungkin yang lain videonya tolong di mute, saya juga akan saya mute. Yang mulai Mbak Fitri mungkin itu ya videonya dinyalain. Saya Fitri itu biar saya itu biar saya kenal wajahnya ya. Saya mute Mbak Fitri aja yang menyalakan videonya. Silakan Mbak Fitri. Oke, Mbak Fitri ini ya. Oke, bentar Mbak, saya itu dulu Mbak. Itu dulu ya. Mbak Fitri, punten videonya dinyalain dulu Mbak. Saya belum ambil itunya. Udah dinyalain. Udah nyalain Mbak Fitri. Iya. Oh, ini itu lagi deh, nutup lagi deh. Belum tampil di saya.
Coba cek lagi. Tadi nyala sebentar, mati lagi coba. Maskernya Kak Su. Oke, ya, oke Mbak Fitri. Oke, Mbak Fitri. Nomor 2, Mbak Lela. Oke, sekarang bisa di-mute ya, Mbak Lela. Silahkan Mbak Lela, biar kenal wajahnya saya. Videonya Mbak Lela. Sinyalnya. Mbak Lela belum itu ya? Videonya belum nyala, masih di-mute ya? Halo, Mbak Lela, dengar saya nggak ya? Mbak Lela? Oke. Mbak Lela, videonya bisa dinyalain, Mbak Lela? Biar kenal wajahnya. Udah. Videonya, ya, dinyalain Mbak Lela. Iya. Belum itu, belum muncul wajahnya. Di sini udah dinyalain, Bu. Oh, di situ udah. Oh, mungkin proses itu ya. Oh, belum muncul ya. Oke. Belum muncul. Ya udah, oke. Berikutnya Mbak Lita. Mbak Lita bisa dinyalakan videonya? Biar saya kenal. Halo, Mbak Lita. Halo, Bu. Ya, Bentar, Bu. sudah dinyalakan? Oh, belum. Oke. Belum, Bu. Oke, Mbak, saya tunggu. Santai aja. Udah, Bu. Udah? Udah. Oh, tapi belum muncul di saya ya. Karena karena jarak kayaknya ya, yang Mbak Fitri aja yang cepat tadi ya. Iya. Oke, Mbak Lita. Mbak Mary, oke, bisa dimulai sekarang Mbak Mary, silakan Mbak Mary. Halo, Oh, selamat oke, siang. Mbak Saya Lita, Mary, Mbak Bu. Lita kurang itu sedikit. Oke, Mbak Mary, oke. Halo, Mbak selamat siang. Saya halo. Mary. Iya, sebentar Mbak Mary. Oke. Salam kenal ya Mbak Mary. Nah, kenal wajahnya jadi puas nggak kenal wajahnya. Kasih. Selanjutnya Mbak Neni, silakan di-mute Mbak Mary. Terima kasih. Mbak Neni. Oh iya, halo. Oke, bisa dinyalakan videonya Mbak? Oh, udah nyala ini. Udah nyala ya? Ya. Di saya belum. Agak jeda Assalamualaikum. kayaknya. Tadi Mbak Irita juga munculnya belakangan. Oke, kita tunggu sebentar. Ya. Oke. Mbak Neni, baik. Oke, selanjutnya Mbak Nur Aisyah. Mbak Aisyah, silakan Mbak Aisyah. Dinyalakan. Oke, kenal wajahnya gini kan puas. Oke, selamat bergabung nih jadi mahasiswa prodi komunikasi ya. Baik, Mbak Neni, Mbak Nur Aisyah, selanjutnya Mbak Siti Khotijah. Mbak Siti Khotijah, panggilannya Mbak Khotijah ya, ini apa Mbak Siti? Oke, panggilannya Mbak Siti Khotijah atau Mbak Khotijah atau Mbak Siti nih Mbak? Panggilannya Siti, Bu. Mbak Siti. Oke, terima kasih Mbak. Baik. Nah, baik baik Mbak semua ya. Jadi apa namanya? Kita boleh di-mute ya. Kita akan mulai perkuliahan perdana kita. Bu, saya nggak Ini ada ditanyain, lagi. Bu. Oh, ada Mas Kevin. Silakan Mas, videonya diituin Mas. Belum kenalan nih Mas Kevin, videonya dinyalain sebentar. Oke. Bentar. Maaf, Bu. Oke. Mas Kevin belum kenalan ya. Tadi kan kita sudah. Mas Kevin bisa memperkenalkan diri, Mas? Oh, iya. Nama saya Kevin Ade Pratama. Ya. Saya bekerja di Taiwan sekitar 2 tahun belum genap. Oh, 2 tahun belum genap. Oke. Umur Ini saya satu-satunya. Baik. Saya umur 21 tahun. Oke. Domisili asal dari Bali. Nama biasa Kade. Oke. Jadi udah mau 2 tahun ya Mas ya. Ini satu-satunya yang cowok baru Mas Kevin nih. Iya, Oke. Bu. Yang ya. Selanjutnya lagi kayaknya sementara belum ada lagi yang baru ya. Oke, selamat datang Mas-mas sama Mbak di program studi ilmu komunikasi.
Jadi pada pagi ini kita kuliah perdana tentang pengantar ilmu komunikasi. Untuk modul sudah punya semua, ini saya itu kan ya, tunjukin modulnya ya. Nah, modulnya Bu, yang coklat belum ini ada, Bu. Ada belum ada beberapa ya? yang karena Oke. ada di untuk Taiwan sendiri ada permasalahan, dia salah kirim dia. Oke. Ada Bu. Ada. Nah, betul. Kak Coklat sudah betul. Jadi kita ini kan termasuk bukan baru mungkin setahun baru memakai edisi 3. Ini kan ada edisi 3 ya, Mas ya? Di atas ya, Mbak ya. Ini ada edisi 3. Nah, ini adalah buku yang kita pergunakan sekarang. Karena sebelumnya yang nulis adalah Profesor Nundung Prajanto. Beliau adalah dosen di ilmu komunikasi di UGM di Yogyakarta. Nah, sebelumnya itu yang nulis adalah Prof. Sasha, itu dosen di ilmu komunikasi UI, Universitas Indonesia. Nah, bukunya hijau. Jadi, nanti kalau mendapat kiriman buku baru, modul, yang dipergunakan adalah yang versi coklat ya, jangan yang hijau. Sebelumnya edisi 2 itu hijau, itu sudah tidak kita pergunakan. Kita menggunakan yang edisi coklat yang tadi udah ditunjukin ya. Mbak siapa tadi? Neni. Nah, Mbak Neni, ya betul tuh Mbak Neni udah punya. Ya. Nah, ini bagi Mas Mbak yang belum bisa belum mendapatkan buku, bisa akses melalui RBV ya, Ruang Baca Virtual. Sudah pernah akses ya? Nah, nanti buka di web UT www.ut.ac.id atau langsung di perpustakaan digital. Nah, nanti cari mata program studi ilmu komunikasi. Nah, kodenya dimasukkan, nanti cari, ada tinggal diurutin ke bawah. Ada namanya modul pengantar ilmu komunikasi edisi ketiga. Nah, itu ambil karena selama menunggu modul atau buku itu datang, kan harus punya pegangan untuk apa namanya dibaca-baca dan persiapan kalau kita tutorial seperti ini ya. Jadi kecuali Mbak Neni sudah punya bagus. Ya. Nah, yang lain belum ada lagi ya. Yang lainnya belum punya ya, Mbak sama Mas Kevin tadi ya. Di Taiwan, Kalau Taiwan belum pengirimannya Bu, belum, Bu. Di Taiwan belum ya. Tapi kalau akses ke sudah ada. Oke. Kalau akses ke Kalau web Hongkong UT bisa udah kan ya, Mbak ya? Ya. Hong Kong udah ada. Oh Bisa, ya, ya. bagus ya. Kalau akses ke web UT bisa yang Taiwan? Mobile RBV-nya, Bu. Ya, RBV-nya. RBV-nya bisa, Bu. Oh bisa, ya udah berarti paling tidak sambil menunggu modul itu datang, mungkin Mas Kevin juga teman-teman yang dari Taiwan ya, Mbak Fitri, Mbak Lela, Mbak Lita, Mbak Mary, nah itu bisa Mbak Aisyah, gitu, Mbak Siti bisa akses melalui RBV ya. Nah itu yang penting tahu kodenya, Eskom 4101 dan edisi 3, itu kan itu pegangan kita. Nah baik, jadi kita udah menyampaikan persepsi, modulnya udah sama, jangan sampai kita apa namanya modul yang saya sampaikan dengan yang menjadi acuan Mas sama Mbak di mata kuliah ini beda, itu apa namanya ini sekali penting sekali. Nah baik, nah sekarang kita mulai dengan pertemuan pertama ini ya. Jadi pengantar ilmu komunikasi itu terdiri dari 9 modul ya, mungkin Mbak Neni ya tadi sudah membaca sekilas ya. Kita ada 9 modul, karena apa? 3 SKS. 3 SKS itu 9 modul, dan tiap satu modul itu ada pendahuluan, uraian, latihan, tes formatif, juga latihan. Nah, itu harus dibaca. Nah, untuk itu sebetulnya kuliah perdana kita ini kan kita masih pengantar ya, jadi masih hal yang umum sekali. Mungkin saya ingin tahu secara umum pengertiannya, nggak baca buku nggak masalah, karena sudah menjadi mahasiswa program studi ilmu komunikasi, coba mungkin disampaikan apa sih artinya komunikasi. Salah nggak apa-apa, nggak ada hubungannya dengan nilai ya. Cuma saya ingin nanya apa sih pengantar ilmu apa artinya komunikasi? Ya, karena ini mata kuliah dasar, jadi yang pokok mendasar itu harus tahu dulu komunikasi. Nah, mungkin siapa yang mau menjawab atau mau tunjuk tangan atau mau duluan langsung silakan. Siapa yang mau menyampaikan nih atau sharing ke kita nih? Apa sih komunikasi itu? Siapa ya? Umum, salah nggak apa-apa, kan komunikasi. Kenapa ngambil komunikasi? Apa sih intinya gitu? Atau alasan kenapa sih ngambil? Ya, siapa Mbak? Silakan.
dinyalain intinya. Oke. Suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang atau kelompok organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Baik, oke. Mbak Siti Khadijah sudah menjawab dengan baik, komplit sekali itu Mbak, dengan masih awal sekali sudah tahu itu apa namanya komplit jawabannya komunikasi. Yang lain siapa? Yang ini? Mbak Leli. Siapa? Itu tadi Lela, Bu. Oke, Mbak Lila. Oke, Mbak Lila, silakan Mbak Lila. Ibu. Ya. Tadi tuh yang Tadi jawab, tuh tadi yang jawab tuh Lela, bukan Siti Oh, Khadijah. tadi Mbak Lila. Oke, Mbak Lila, sorry salah ya Mbak Lila. Oke. Mbak, silakan coba pengantar ilmu komunikasi siapa yang mau menjawab berikutnya nih? Halo, saya Kita coba lihat, Mary, Bu. Bu. Yang menjawab silakan Mary. dinyalain itunya videonya. Kita lihat. Oke, ya. Halo, Bu. Ya. Siapa dulu? Mbak Saya Lita, Mary. ya? Mary dulu. Mbak Mary dulu. Oke. Oke. Mbak sorry. Mbak Lita dulu yang udah ya. Mbak Lita, Mbak Mary. Oke, Mbak Lita, silakan Mbak Lita. Apa itu komunikasi? Proses penyampaian suatu informasi bisa pesan dari suatu pihak kepada pihak lain. Oke, baik. Jadi kayaknya udah pada ngerti nih. Coba tapi dengan bahasa masing-masing ya. Mbak Mary, silakan Mbak Mary. Mbak Mary silakan ya. Pengantar komunikasi artinya apa? Komunikasi Suatu kegiatan yang penting yang dilakukan oleh manusia dengan berbagai syarat untuk menjalin hubungan sosial guna bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, baik Mbak Mary komplit. Siapa lagi yang mau menjawab? Mas Siti Kevin Khadijah, kali? Bu. Siapa? Neni Suryani. Oke, ya silakan Mbak Neni. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan seseorang pada orang lain dengan tujuan untuk memberitahukan, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang tersebut. Penyampaian pesan dapat dilakukan secara lisan, langsung, maupun melalui media tidak langsung. Oke, komplit sekali juga nih jawaban Mbak Neni. Siapa lagi yang mau menambahkan? Siti Khadijah, Bu. Oke, silakan Mbak Siti. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Oke, baik. Itu bisa menggunakan secara lisan atau verbal. Nah, komplit Jadi ya, baik. Dimengerti oleh kedua belah pihak. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Siapa lagi yang mau menyampaikan lagi pengertian komunikasi versi masing-masing? Udah ya, kayaknya ya. Baik. Jadi memang betul. Jadi sampaikannya udah komplit sekali. Jadi intinya komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber melalui media kepada penerima. Dan ada efeknya, punya tujuan. Yaitu tujuannya itu yang diharapkan oleh si sumber atau komunikator tadi. Nah, jadi intinya ada apa tadi? Pertama ada sumber atau komunikator. Yang kedua itu ada pesan yang akan disampaikan. Itu bisa berupa verbal, bisa non-verbal. Kemudian yang ketiga ada saluran. Jadi pesan tadi perlu saluran. Saluran itu bisa media ya, lewat WA, lewat email, lewat televisi, lewat SMS, lewat apa itu media-media itu bisa ya. Itu namanya apa media. Yang keempat ada sasaran atau komunikan. Komunikan itu partner kita. Partner di mana kita akan melakukan suatu penyampaian pesan tadi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ada perubahan atau efek perilaku. Nah, perilaku tadi kan seseorang menyampaikan pesan mesti punya tujuan kan? Tidak mungkin menyampaikan pesan tidak punya tujuan, mesti punya tujuan. Nah, tujuannya tadi berubah untuk mengubah perilaku seseorang. Jadi minimal ada berapa tadi? Minimal 3 sebetulnya ya. Ada siapa tadi pertama? Sumber. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, penerima. Tapi kemudian karena melalui perkembangan itu zaman dulu, zaman waktu Yunani kuno ya. Tapi dengan berkembangnya teknologi, sekarang itu minimal ada 5. Nah, ada 5 itu pertama, si komunikator itu bisa perorangan, bisa suatu institusi. Nah, itu sumber atau komunikator, kemudian pesan, itu bisa verbal, bisa non-verbal.
Kemudian yang ketiga itu media itu bisa media elektronik, bisa media personal, ya, per orang juga bisa menyampaikan pesan. Yang keempat, adanya efek. Efek itu apa? Tujuan dari pesan tadi disampaikan. Itu efek itu perubahan dari sikap, pengetahuan, dan paling terakhir perubahan ke perilaku. Dan yang terakhir ada feedback. Feedback itu apa? Masukan ke sumber. Jadi misalnya kita menyampaikan pesan, sumber harus tahu ini feedbacknya gimana, apakah pesannya tadi dimengerti atau justru jadi rancu atau tidak paham sama sekali si khalayak atau sasaran yang kita tuju tadi. Nah, itulah. Jadi unsur pokok sebetulnya komunikasi ada 5 tadi, ya. Nah, sekarang saya akan sharing mengenai PowerPoint ya, yang tentang komunikasi. Sebentar ya. Sudah bisa dilihat? Belum, Bu. PowerPoint saya? Belum ya? Belum ada, Bu. Oke. Masih proses, Bu. Masih proses ya. Belum keluar. Ya. Ini saya juga sharing nih sama mbak-mbak yang peserta program studi mata pengantar ilmu komunikasi. Jadi saya itu karena sudah lama di UT ya, itu harus ini untuk memberikan semangat nih pada mbak-mbak yang UT. Kemarin saya udah beberapa kali nih, yang kemarin terakhir sekali itu mahasiswa dari Kanada. Nah, dia itu di Kanada sendiri, alone, bener-bener nggak ada temennya. Kalau ini kan ada temennya ya, yang di Hong Kong ada temennya, paling nggak berdua atau bertiga. Kalau bergabung dengan prodi lain mungkin bisa lebih banyak lagi. Kemudian yang di Taiwan lebih banyak lagi ya. Nah, itu dia benar-benar sendiri. Jadi dia benar-benar hanya mengandalkan modul, kemudian tutorial online, sama komunikasi dengan saya by WA. Jadi pernah nanya ke salah satu pengelola di UPJJ, kemudian dikasih nomor WA saya, beliau lewat email, terus akhirnya minta nomor saya, HP, kita WA-an. Itu udah mau frustrasi, tidak mau meneruskan, padahal udah 130 SKS, kita kan total 145 SKS ya. Itu akhirnya sekarang lulus, dan IPK-nya bagus. Nah, jadi kuncinya satu, semangat, tidak boleh kendor, dan tadi per minggu usahakan sharing, baca itu dengan teman-teman ya. Jadi kita mungkin punya kelompok WA, nah saling menguatkan, saling memberikan semangat supaya bisa semangat dalam mempelajari mata kuliah di komunikasi sampai akhirnya lulus ya. Ini masih semester awal. Kalau dari awal tadi udah punya semangat, udah punya niat untuk belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan selesai tepat waktunya ya. Amin. Ibu Oke. maaf. Ya. Ibu maaf. Nanti minta nomor WA-nya nanti biar boleh ya, boleh. Nanti Nanti bareng-bareng saya gitu. ya, boleh nanti dimasukin di grup ya. Makasih ya, Betul. Bu. Jadi setiap ya kesulitan apa-apa, maksudnya bila ada kesulitan atau apapun, mungkin bisa dengan mata kuliah ini nih Bu, ini nggak ngerti ini. Nah, kita bisa sharing nanti ya. Nah, pengalaman dari itu banyak, Mbak. Saya itu dari Kanada ada, kemudian dari Singapura tuh banyak sekali. Kemudian dari Malaysia juga banyak. Nah, itu tadi satu, pokoknya semangat, dan tadi di sela-sela bekerja itu harus punya jadwal rutin. Insya Allah akan selesai ya. Sudah bisa dibaca nih. Tapi sekarang balik ke laptop nih. Sudah bisa dibaca PowerPoint saya? Belum, Bu. Belum ada, ya. Bu. Oke, sambil nunggu. Maaf, Bu, cuma Ya. kalau di Taiwan itu kendala terbesarnya adalah waktu, Bu. Oke. Jadi kami itu di sini kalau hari Minggu itu nggak ada libur, jarang yang libur, Bu. Jadi Terus kalau biasanya yang semester 1 itu kita ada kelas itu malam kayak gitu loh, Bu. Setelah jam 9 malam. Jadi kita itu tidak bisa menjamin untuk tiap minggunya ikut. Kenapa? Iya. Bukan menghormati sekolah atau kayak gimana, soalnya kita kerja kayak gitu, Ya, Bu. betul, Kendalanya di masalah. Ya, nggak apa-apa. Oke, ya, nggak apa-apa, Mbak. Jadi ini karena perdana, kemudian juga yang datang agak banyak, nggak apa-apa. Nah, nanti misalkan harus yang tidak mungkin harus masuk kerja dan jadwalnya nggak boleh izin, nggak apa-apa, sambil jalan. Cuma begitu ada waktu, gabung dengan web ini ya. Karena dengan ketemu seperti ini kan maksudnya bisa ada permasalahan apapun di yang non teknis ya, yang bukan yang ke materi, yang agak teknis-teknis kan bisa
sampaikan ke saya, bisa dikonsultasikan, Bu, saya gini-gini gitu. Nah, itu kan nanti akan sangat membantu karena kendalanya jarak jauh tadi. Karena kita berjauhan. Jadi kan kalau di perguruan tinggi tatap muka itu kan misalkan ada kesulitan langsung ngomong dosennya, Bu, saya ini langsung dan saat itu juga oh gini caranya, kamu harus gini-gini. Nah, kalau jarak jauh kan nggak bisa. Nah, untuk itu pergunakan WA, pergunakan media email. Saya juga nanti akan sharing email saya. Nah, kita konsultasi lewat itu. Kita komunikasi. Kuncinya hanya satu, komunikasi. Saya banyak sekali mahasiswa yang sudah hampir frustrasi, Mbak, yang tepat waktu sih yang nggak masalah ya, maksudnya dia fresh lulus SMA langsung masuk dan di sekitar sinilah di Indonesia. Nah, itu nggak masalah karena kan memang dia gampang ketemu temannya, mencari komunitasnya yang ngambil program studi komunikasi banyak. Tapi yang untuk di luar jangkauan, yang di luar Indonesia, itu kan sedikit, kuncinya satu, komunikasi. Jadi setiap minggu itu usahakan tetap baca modul sebisanya, walaupun berapa halaman terbisa, terus kita didiskusikan dengan di WA grup itu. Nah, itu akan sangat memberi semangat juga men-charge otak ataupun ini kita, daya ingat kita gitu, ya. Oke, baik, ini udah bisa dibaca belum? Belum muncul ya? Belum, Bu. Udah muncul belum PowerPoint saya? Belum muncul ya. Yang Hongkong belum muncul juga ya? Belum ya. Oh, lumayan ini berarti terhamnya. Udah sambil mungkin sambil kita sampaikan, saya mungkin menyampaikan secara lisan dulu ya, karena belum muncul PowerPoint-nya. Baik. Jadi komunikasi, manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup tanpa komunikasi. Contohnya ya, ini nih contoh yang mendasar sekali dan tiap hari kita lakoni ini ya. Apalagi zaman sekarang nih dengan adanya COVID, lockdown. Gimana di sana lockdown di sana? Apakah ada yang tahan mengurung diri di rumah selama misalkan 1 bulan? Tapi masih lockdown ya? Di sini nggak lockdown. Taiwan aman, aja. Bu. Taiwan aman. Oh, bagus ya. Kalau Hongkong gimana Hongkong? Lockdown apa sudah dibuka? Sudah dibuka, udah udah dibuka ya. Oke. Nah, seperti lockdown kemarin, coba kalau Anda nanti sebagai sarjana komunikasi ini, kan akan melihat perubahannya ya. Jadi lockdown itu orang seperti apa, semua terkunci. Untung aja masih punya media kita ya, punya media sosial yang itu sangat-sangat membantu kita. Kita bisa tahu kabar teman kita, saudara kita yang jauh. Nah, itulah salah satu contoh mengapa sih manusia perlu komunikasi. Karena manusia itu pada dasarnya dia memang makhluk individu untuk dia sendiri. Karena dia perlu hidup, dia akan memenuhi kebutuhannya sendiri seperti makan, minum, dan sebagainya. Tapi dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Karena tadi dia perlu komunitas, ya kan? Misalkan seorang dia hanya menyendiri selama 1 minggu, nggak ngobrol, nggak menggunakan media sosial, nggak menggunakan apa, kira-kira tahan nggak menurut nih Mbak di sini? Tidak menggunakan media sosial, nggak tahan. Media sosial tiap hari bangun tidur yang dicari HP. Nah, itu dia. Bangun tidur yang dicari HP ya. Nah, itulah tandanya manusia adalah makhluk sosial dan itu manusiawi. Karena apa? Memang kita memerlukan teman curhat, teman untuk kita bisa berdiskusi, teman kita untuk meminta masukan jika menghadapi suatu permasalahan. Itu hal manusiawi. Karena tidak mungkin manusia semua itu dibebankan ke diri kita sendiri, itu tidak mungkin. Dia perlu saluran, perlu teman, perlu media untuk menyampaikan apa yang dia rasakan atau yang dia keluhkan ke teman-teman atau komunitasnya. Nah, itu adalah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Nah, untuk itu kita memerlukan media. Seperti tadi contoh ya, untuk yang kalau zaman dulu masih belum ada media sosial, mungkin ada kelompok-kelompok kan dulu ada namanya Karang Taruna, ada kelompok belajar gitu waktu kita kecil SD itu kan punya itu. Nah, itu kan kita belum begitu merasa perlu adanya media sosial. Tapi sekarang apalagi dengan mbak-mbak yang berjauhan, tempat kerjanya dari keluarganya, kan sangat perlu media untuk menyampaikan pesan. Nah, itulah gunanya media membantu kita dalam mencurahkan, menyampaikan pesan kita supaya kita tidak merasa sendiri gitu. Karena kita prinsipnya adalah makhluk
Makhluk Sosial. sosial, ya. Oke. Nah, selanjutnya, dalam komunikasi itu ada namanya perimpitan kepentingan, atau ada kalau nanti di PowerPoint saya ada diagram lingkaran itu saling berimpitan. Jadi ada interseksinya, saling berimpitan. Karena apa? Manusia itu sebagai makhluk individu, dia juga sebagai makhluk sosial. Nah, manusia kalau berkomunikasi kita kan akan menyampaikan pesan yang kira-kira dimengerti oleh partner kita, partner bicara kita, ya kan? Jadi misalkan nih, Mbak Siti mau ngobrol sama Mbak Neni, mesti kan akan, bentar nih, yang kayaknya nyambung apa nih? Oh, tentang pekerjaan. Nah, kita dalam berkomunikasi tadi harus kita bisa mencari impitan pemikiran. Kalau di komunikasi namanya term of reference dan field of experience. Jadi pengalaman. Jadi misal, oh sama-sama bekerja, oh udah, nanti kita berarti ngobrol tentang pekerjaan, mesti akan nyambung kan? Nah, tapi sebaliknya, jika kita tidak punya gambaran, kita tidak berusaha mencari impitan kepentingan tadi, komunikasinya tidak akan terjadi, tidak akan berlanjut. Nah, itu perlu sekali dalam komunikasi. Nah, jadi seseorang yang sukses berhasil dalam komunikasi sosialnya, komunikasi dengan orang lain, baik kelompok atau individu, dia itu punya impitan tadi, impitan pemikiran yang sama. Jadi kita harus, misal kita mau ngobrol, misalkan nih, mau yang lain lagi, misalkan Mas Kevin mau ngobrol atau mau berkomunikasi dengan Mbak Mary. Nah, mesti kan akan, oh, tadi dulu sih Mbak Mary itu, oh kerjanya di sana, oh bidang pekerjaannya ini. Nah, itu bisa jadi bahan pesan yang akan kita sampaikan. Jika kita tidak punya pesan gambaran itu, kita akan blank, tidak akan bisa mengkomunikasikan hal tersebut kepada partner kita. Ya, jadi harus punya apa? Harus punya topik yang akan kita sampaikan ke partner kita. Dan topiknya itu harus yang sama-sama dimengerti. Misalkan ya, contoh lain lagi. Misalkan sekarang ini tentang COVID. Kan semua orang paham. Nah, kan kita bisa, berarti dengan COVID kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan pesan temanya, topiknya tentang COVID. Di daerahmu gimana? Di daerahku gimana? Oh, tempatku gini. Tempatku sudah bagus. Oh, tempatku masih zona merah ke hitam, misalkan seperti itu. Oh, tempatku sudah open, sudah semua sudah berjalan seperti biasa. Cuma dengan adaptasi baru, yaitu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya, juga menjaga jarak seperti itu. Nah, itulah contohnya kalau kita itu mau berkomunikasi harus ada tadi impitan pesan yang sama persepsinya yang bisa dimengerti dengan partner bicara kita. Ya, itulah hal penting jika kita akan komunikasi dengan orang lain supaya berhasil. Kemudian seseorang berkomunikasi itu dia punya akal budi untuk membangun peradaban manusia. Karena apa? Kita berkomunikasi, kita harus punya etika dong ya. Misalkan kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, kan kita akan bahasanya beda dengan yang kita berkomunikasi dengan sesama teman kita atau dengan partner kita. Ya, misalkan nih berkomunikasi dengan orang tua kita atau orang yang dituakan atau dengan sesepuh di daerah kita, tentu bahasanya kan akan lebih santun ya. Tapi jika kita berkomunikasi dengan sesama kita, mungkin udah karena setara, bahasanya lebih bahasa gaul mungkin ya di sana. Bahasa gaul lebih nyantai, lebih lebih setara kan kedudukannya. Nah, terus kita jika berkomunikasi dengan di bawah kita, lebih mudah maksudnya ya, dengan lebih mudah juga akan beda. Kan kita misalkan minta tolong dong gitu, lebih beda. Tapi dengan yang lebih tua kan nggak mungkin. Bu, bisa minta tolong walaupun tetap dengan menggunakan kata tolong, tapi akan beda cara menyampaikannya. Nah, itulah bahasa-bahasa dalam berkomunikasi. Kita harus tahu yang kan kita ajak komunikasi itu apakah orang yang lebih harus menggunakan bahasa seperti apa. Jika kita dengan orang yang lebih muda itu dengan cara bahasa seperti apa. Sebaiknya jika kita dengan setara dengan teman kita juga dengan bahasa yang seperti apa. Itu harus kita pelajari juga supaya komunikasi kita berhasil. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan bisa dijeda ya, langsung bisa
itu tanda tangan tuh diklik. Saya Bu mau nanya langsung gitu ya. Mbak. Ya, halo? Halo? Ya, Bu. Iya, dengar. Oke. PowerPoint-nya Iya, sudah Bu. bisa sudah bisa dilihat? Belum, Bu. Oh, belum juga keluar. ya? Oh, Sinyal ya, kali, ya. Bu, sinyalnya. Oh, ya udah. Nanti mungkin sambil ini saya kirim ya. Nah, itu makanya nanti kita itu HP nanti saya kirim bayi itu ya lewat HP bisa kan ya supaya punya apa ya? Punya punya bahan untuk nanti pertama itu harus tahu ini nih. Nanti saya akan kirim ke email ataupun ini ketua kelasnya mungkin nanti siapa ya yang bisa itu supaya nanti kalau saya ngirim ke satu orang nanti bisa. Adik, Bu, ketuanya. Siapa? Adik. Oh, Mbak Adik, nomor HP ini berapa? Mas. Oh, sorry, Mas Adik ya. Nomor HP-nya berapa, Mas Adik? Sebentar, Bu. Oke. Bentar-bentar lihat HP. Uh, 090. Oke, 090. 94. Berapa? 964. 964. 7830. 830. Saya ulangi ya, Mas Adik ya. Salah, Mas Bu. Adik ya. Iya. 090 Iya. 647 830 ya. Salah Betul, kayaknya. Mas? Salah. Berapa coba? 090. Oke. 964. 964. 78. 78. 30. 30. Oke, 090 964 7890. 7830. Ya, benar. Ya, Bu. oke. Nah, nanti mungkin lewat satu pintu biar nanti di-share. Ya. Oke ya. Itu pakai kode negara terus 886. Gimana? Halo? Kode negara. Oh, kode negara. Plus 88. Oh ya, depannya 3 digit biasanya. Ya, betul. Indonesia misalnya ya. Plus 886 terus 9. Berapa, Mbak? Gimana Plus dong? 886, Bu. 0886 depannya. Plus tambah Ya, oke. Kan Ulang lagi. Plus berapa, Mbak? 886. Oke. Terus? Terus Kakek Pin terusin itu. Iya, benar. Oke. 886 090 tadi ya? Enggak pakai 9, Bu. Enggak pakai 9. Oke. 886 964 tadi ya. 7830 ya. Oke. Kak Ade. Itu aja ditulis aja di chat tuh, di chatnya. Oh ya, di chat aja, betul. Biar di chat ini. aja, nanti biar saya bisa lihat betul. Biar ibunya di chat aja, biar nanti nggak salah ya, betul. Sama email mungkin salah satu juga cukup, nanti bisa di-share ke teman-temannya, ya. Nomor WA salah satu, ketua kelasnya atau koordinatornya, kemudian email salah satu. Jadi mungkin supaya kita bisa enak berkomunikasi, ya. Karena tadi ini di saya udah nyala dari tadi, ternyata di sana belum muncul ya? Sekarang belum muncul juga ya? Belum, Bu. Oh, ya Allah, ini ya jarak luar biasa ini. Enggak sih, Bu. Tadi Apa di kelas mungkin keluar sebelumnya dulu gitu, Bu? Kenapa? Keluar dulu terus masuk lagi mungkin. Oh, kalau saya enggak, karena dari awal ini yang keluar tuh yang peserta, kalau saya enggak. Saya dari awal udah oke, maksudnya udah langsung bisa dengar suara teman-teman kan ya? Bukan, Bu, maksudnya nih tadi tuh di kelas sebelumnya juga ada trouble tentang. Oh, gitu juga. Iya, tapi dia ada solusinya gitu. Oh, oke. Saya coba dulu ya, sebentar. Itu PowerPoint-nya, Bu, kayaknya. Oke, sebentar ya. Harus diupload dulu gitu kalau salah. Itu udah. Saya udah saya siapkan. Jadi udah saya siapkan, jadi bukan saya masih nyari file, enggak, udah saya siapkan. Karena kan sudah sering saya rapat pakai MS Teams seperti ini. Sebentar. Oke, sebentar ya. Sudah, Bu, email sama nomor saya, Bu. Oke, di chat ya, oke.
Ibu nanti ini dibikinin grup gitu atau gimana, Bu? Kenapa? Boleh? Oh. Boleh. Kalau misalkan mau itu, boleh grup ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas apa bisa kita itukan ya. Bisa kita sampaikan. Kalau saya misalkan saya punya ringkasan atau punya apa selain yang bahan hari ini bisa saya share ke teman-teman kan. Bisa lewat WA langsung set nanti bisa saya kirim ke salah satu atau saya kirim di grup. Nanti tinggal di semua bisa pelajari di situ. Tunggu sebentar ya. Itu kakak-kakak Hongkong bisa di-add ini ditambahin nomor saya di WA. Nanti dibikinin. Oh, oke. Iya, bikin grup WA aja, Kak Ade. Iya, betul. Ya itu kakak-kakak Hongkongnya suruh ini dulu. Nge-add nomor. Oke. Bentar. Oh iya, ini ada silangnya. Buat dulu masuknya gitu. Kalau aku kondo joke oke. Joke kayaknya dibuka. Mau telur dong? Iya. Motornya dimatiin. Ini kata ini sih. Nguruk terus ini. Kok ini muruk? Kok suwi? Connecting. Masalah.
Oke banget. Oke. Halo, sudah kelihatan poin-poinnya? Maaf, belum, Bu. Belum ya, Mbak? Masih proses kali. Oke. Saya udah keluar, masuk lagi. Belum ya? Halo, belum ya, Pak? Maaf, belum, Bu. Belum ya? Iya, sebentar. Aku dari awal kalau ojo oke buka buka bingung. Iya nyatanya laser. Aku wes aja. Itu ngapain? Iki wis dipateni lah. Jadi iki cek mau terus masalah. Jadi ada sesuatu. Ini masalahnya ning PDF, jadi aja buka reno-reno. Kok PDF dipindah wae. Linknya ning di Email di kampus. Iki murup terus. Kamera nih. Lingkan email ya. Enggak jalan ini mandi. Mandi.
Karena mesti buka loro. Oh iya. Iki loro. Saya langis lagi sih. Ya betul ki welcome team. Saya sing tinggu sing dia kalau ada. Ya akreditasi ya po. Mati kan 2 tahun. Tuh saya sih ini di nah ini gitu tuh saya ini kita sorry now kalau tutup ini co-living yuk kita sing di akreditasi barang ki apa dah Mesti buka dulu. sekarang 11 kok living Iya sing dhuwur ini. ya oh iki ya ya wes David loh jangan ini
Halo? Halo, Bu. Halo, dengar ya? Oke. Oke. Keluar Ya, sekarang, Bu. Bu. Udah ada, Bu. Udah ada sekarang? Udah ada. Ya, Bu. Udah. Oke. Oke. Nah, sudah bisa dilihat ya? Ya, Bu. Oke, baik. Baik. Nah, kita mulai ya. Jadi pengantar ilmu komunikasi, kodenya SK 4101. Nah, nanti setiap ujian, setiap apapun, jangan lupa kodenya itu SKOM 4101. Nah, begitu juga jika nanti ada suatu permasalahan, nah kalau nanya itu harus tahu kode mata kuliahnya. Karena di UT ada banyak sekali ratusan kode mata kuliah. Di komunikasi itu ada 34 mata kuliah. Jadi teman-teman kalau ada permasalahan harus menyebutkan kode mata kuliahnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya nih tampilan kedua. Oke. Nah, jadi konsep saya mungkin tadi udah saya ulangi lagi ya. Konsep dasar komunikasi, tadi memahami komunikasi ya. Tadi ada minimal ada 5 unsur komunikasi, yaitu yang pertama tadi sumber, kemudian yang kedua pesan, ya pesan. Oke, yang ketiga ada saluran, kemudian yang keempat ada komunikan atau sasaran atau halayak. Kemudian yang terakhir ada efek atau tujuan komunikasi yang diharapkan. Nah, oke mungkin diulang lagi nih. Siapa yang ingat 5 menyampaikan dan uraiannya? Mungkin Mbak siapa? Mbak Siti atau Mbak Neni, Mbak Mary? Ada yang mau mungkin yang lain di mute dulu suaranya ya. Nah, khusus Mbak Mary atau siapa yang mau menyampaikan tadi apa sih unsur-unsur komunikasi? Ada yang mau? Halo? Halo? Dengar suara saya enggak ya? Dengar, Bu. Dengar, oke. Oke, ada yang mau sharing lagi 5 unsur komunikasi? Atau sudah jelas? Cukup jelas kali ya? Oke ya, jadi manusia memahami komunikasi, ada 5 unsur komunikasi tadi, sudah jelas ya. Kemudian berikutnya, manusia memerlukan komunikasi. Nah, ini sebabnya apa? Sebabnya manusia itu adalah sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia itu perlu menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia menghadapi suatu masalah ataupun suatu persoalan, ingin di-sharing atau disampaikan ke temannya, atau ke kelompoknya, atau ke komunitasnya. Nah, itulah pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Kalau manusia sebagai makhluk individu, dia itu kan memang dia hidup untuk memenuhi kebutuhannya mendasar sendiri, ya. Jadi dia paling tidak memerlukan bangun tidur nih, misalkan dia harus, misalkan kalau yang Muslim ya, harus bangun tidur, kemudian wudu, sholat, kemudian dia beres-beres rumah dan sebagainya, kemudian siap-siap untuk bekerja, misalkan seperti itu. Nah, dia kan akan rutin akan berputar seperti itu sebagai makhluk individu. Nah, makhluk sosial yang memerlukan komunitas untuk menyampaikan dia apa yang dia pikirkan, atau dia mau curhat, atau dia mau sharing apapun ya,
ke komunitasnya. Nah, kemudian apa namanya motif manusia berkomunikasi itu untuk apa? Supaya dia tidak merasa sendiri. Dia itu manusia karena pada prinsipnya manusia makhluk sosial, dia memerlukan teman untuk curhat, teman untuk merasa apa yang dia rasakan. Kalau dia ada permasalahan, dia bisa sharing ke mereka dan meminta saran bagaimana jalan keluarnya. Itu motif manusia berkomunikasi ya. Kemudian selanjutnya ini sama seperti tadi ya, makhluk itu sebagai makhluk individu, dia juga sebagai makhluk sosial. Itu sebagai makhluk individu memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan dirinya dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, sebagai makhluk sosial, dia berusaha untuk menyatu dan meneguhkan keberadaannya agar tidak terpisah dari lingkungan sosialnya. Itu kalau di sekarang supaya well informed. Nah, kita kan nggak pengen nih, misalkan dalam satu kelompok sosial atau komunitas sosial kita sampai nggak tahu apa-apa. Misalkan ada perkembangan, oh teman saya itu sakit. Nah, kan kita harus tahu. Oh ada informasi misalkan lapangan pekerjaan. Nah, kita juga harus tahu. Nah, itu kita sebagai makhluk sosial, dia harus mengetahui perkembangan informasi yang ada di lingkungan sosial di mana manusia itu berada. Ya, jadi sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Nah, selanjutnya ini tadi ya, manusia sebagai makhluk individu dan sosial itu ada lingkaran ini Mbak, lingkaran komunikasi, impitan komunikasi. Nah, itu adalah suatu hal impitan dua lingkaran tadi yang ada kesamaannya. Itulah menjadi bahan kita untuk berkomunikasi dengan partner kita atau dengan teman kita atau dengan komunitas kita. Jadi persentuhan dirinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial menjadi tanda terjadinya komunikasi. Kalau tidak ada impitan dua lingkaran ini saling terpisah, saling asing, komunikasinya tidak akan nyambung, tidak akan mempunyai makna bersama. Karena tujuan komunikasi adalah mempunyai makna bersama, memahami terhadap suatu pesan itu mempunyai kesamaan makna. Jadi apa yang kita sampaikan bisa difahami oleh orang-orang lain. Nah, proses interaksi yang dipahami sebagai komunikasi antar manusia adalah seperti ini. Nah, ini dalam komunikasi supaya impitan ini nyambung, nah kita harus bisa tadi berempati. Jadi berempati dengan partner kita, partner komunikasi kita. Tadi misalkan Mbak siapa tadi, Mbak Neni sama Mbak Siti, mereka sama-sama bekerja. Nah, kalau ngobrolin tentang dunia kerja, kan akan nyambung antar mereka. Oh, pengalamanku bekerja di sini seperti ini, bla 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 bla. Pengalamanku hidup seperti ini, bla bla bla. Nah, jadi ada impitan kepentingan atau impitan persamaan pengalaman atau persamaan apa yang dia lakoni ya, itu menjadi bahan komunikasi. Nah, jadi bahan komunikasi itu akan bisa nyambung atau bisa terlaksana apabila ada tadi lingkaran ini, interseksi namanya ya. Jadi kesamaan antara dua lingkaran tadi. Dia sebagai makhluk individu, dia juga sebagai makhluk komunikasi. Nah, di dalam komunikasi intrapersonal, intra itu dalam diri kita. Jadi kalau di setiap orang itu dia berpikir itu proses intrapersonal komunikasi, atau kita berdoa, kan nggak ada orang yang tahu, bukan komunikasi dengan orang tapi komunikasi dengan Allah. Nah, itu intrapersonal. Atau kita berpikir, atau kita nanti kalau saya mau ketemu sama teman saya akan ngasih ucapan selamat karena dia ulang tahun. Nah, selama saya memikirkan itu namanya komunikasi intra.
intrapersonal. Jadi intra itu di dalam diri seseorang, ya. Ya, kemudian untuk komunikasi dia sebagai makhluk individu. Nah, sebagai makhluk sosial itu ada beberapa tingkatan komunikasi. Yaitu yang pertama, komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi antara dua orang atau lebih, tapi tidak lebih dari 3 atau 5 orang ya, untuk menyampaikan pesan. Jadi misalkan nih, antara komunikasi Mbak Mary dengan Mbak Aisyah. Nah, itu apa komunikasi interpersonal. Jadi antara dua orang tanpa mungkin menggunakan media bisa, tapi hanya 2 orang aja atau japri. Nah, itu komunikasi interpersonal. Jadi tahu bedanya intra sama inter ya? Nah, tahu jelas enggak? Halo? Jelas Mbak? Intrapersonal sama interpersonal? Bisa memahami? Halo? Iya, jelas, Bu. Bisa dengar ya? Baik, oke. Ya, kalau nggak jelas langsung dinyalain soundnya, kemudian bilang, Bu, saya mau nanya gitu ya. Kalau tidak, saya melanjutkan penjelasan ini ya. Oke, jadi sudah jelas perbedaan komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Kalau intra, dalam diri kita berpikir, kita ngelamun, ya, kita berdoa, nah itu intra, karena tidak berhubungan langsung dengan orang lain. Nah, kalau interpersonal, komunikasi antara 2 atau 3 orang. Nah, jadi sifatnya personal, bukan untuk umum atau massa. Nah, kemudian tahapan komunikasi berikutnya, selain sebagai makhluk sosial, adalah komunikasi kelompok. Apa itu komunikasi kelompok? Ini yang kita belajar bersama ini, komunikasi kelompok. Kelompok apa? Kelompok mahasiswa peserta TUWEB program studi ilmu komunikasi tahun 2020 semester 2. Nah, itu namanya komunikasi kelompok. Apa itu? Komunikasi yang disampaikan, ada pesan disampaikan di antara 3 sampai 5 orang atau 10 orang. Nah, kemudian punya tujuan bersama. Apa tujuannya? Tujuan di sini supaya Mbak-mbak sama Mas di sini bisa mengerti materi tentang pengertian dasar komunikasi. Nah, itu komunikasi kelompok. Kemudian tahap berikutnya, jadi yang paling rendah itu komunikasi interpersonal, kemudian komunikasi kelompok, nah kemudian komunikasi massa. Nah, apa itu komunikasi massa? Komunikasi yang disampaikan melalui media massa. Nah, media massa itu apa? Media massa itu media yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Sifatnya itu secara begitu pesan disampaikan, langsung bisa dibaca atau dikonsumsi banyak orang. Waktunya bersamaan. Nah, itu namanya komunikasi dimuat atau salurannya melalui media massa. Media massa apa saja? Media massa itu surat kabar atau koran, kemudian televisi, kemudian film, kemudian radio. Nah, itu sama, itu media massa. Termasuk media massa. Jadi untuk sasaran atau khalayak yang massa dalam jumlah banyak, begitu pesan disampaikan, langsung bisa dikonsumsi atau bisa didengarkan, dipahami oleh banyak orang. Syaratnya orang memang punya media tersebut. Nah, itu namanya komunikasi massa. Jadi udah ada 4 tingkatan tadi ya. Ada komunikasi intrapersonal, kemudian komunikasi interpersonal, kemudian komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Ya, jadi ada 4 tingkatan dari komunikasi massa. Nah, di atasnya komunikasi massa itu ada juga kita komunikasi organisasi. Itu apa? Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi. Misalkan, Mas siapa tadi?
Mas Kevin ya. Mas Kevin kerja di misalnya perusahaan IT X. Nah, proses komunikasi antara Mas Kevin dengan atasan, Mas Kevin dengan teman sejawat, kemudian Mas Kevin dengan semua staf yang ada di atau bekerja di perusahaan itu namanya komunikasi organisasi. Komunikasi yang terjadi dalam semua unsur-unsur yang ada dalam komunikasi, dalam satu organisasi. Nah, itu komunikasi organisasi ya. Nah, kemudian ada lagi level yang tertinggi adalah komunikasi sosial. Nah, itu sosial itu masyarakat sosial. Jadi batasnya memang tidak ada batasan tegas ini enggak, tapi bisa komunikasi sosial itu suatu wilayah kabupaten atau kota, wilayah provinsi, wilayah negara, antar negara. Nah, itu termasuk komunikasi yang paling tinggi, yang paling luas cakupannya. Nah, kira-kira dari tingkatan komunikasi ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Atau mau memberikan tambahan informasi? Ibu, saya mau bertanya. Boleh, silakan Mas. Saya nggak tahu sih ini bertanya atau mengemukakan. Iya, nggak apa-apa, silakan ya. Untuk komunikasi saya kan karena banget sama yang filsafah namanya Trihita Karana, Bu. Namanya apa? Yaitu Trihita Karana. Oke. Jadi itu hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam. Itu kan itu terjadi hubungan, Bu. Iya. Itu juga bisa disebut komunikasi atau mungkin ada penjabarannya, Bu, dari mungkin kita ilmiahnya dari sini, Bu, gitu. Di ilmu komunikasi ada penjelasannya nggak sih, Bu? Yang dengan siapa tadi? Kok terputus suaranya ya, sebentar. Ya, jadi Trihita Karana itu ada tiga item dari inti konsep hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Itu ada nggak penjelasannya di mata kuliah kita, Bu? Oke. Kalau di khusus spesifik itu nggak ada. Tapi itu nanti dibahas di mata kuliah yang lain. Ada di pengantar sosiologi itu ada. Jadi ada manusia itu bukan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Allah atau Allah atau Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, itu ada, itu dibahas tapi di sosiologi, bukan di komunikasi. Komunikasi, kalau di komunikasi hanya intrapersonal itu juga jarang dibahas karena itu ranah personal ya. Terutama kan contohnya masih proses berpikir. Nah, itu banyak dibahas di mata kuliah tentang psikologi. Kebetulan kita nggak ada ya psikologi, itu yang interpersonal, pemikiran, ide, kemudian apa yang masih dalam pikiran kita kan belum kita lakukan keluar atau belum kita sampaikan ke orang lain. Nah, itu ranahnya di psikologi, ilmu jiwa ya. Jadi masih dalam internal kita, internal pikiran seseorang. Nah, tapi kalau komunikasi itu yang udah disampaikan ke orang lain. Nah, jadi misalkan antara tadi interpersonal, Mas Kevin sama Mbak Aisyah. Nah, itu personal, cuma 2 orang itu personal. Kemudian kalau dalam kelompok ini nih, kelompok WA, teman-teman yang menjadi peserta mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, itu masuk komunikasi kelompok. Ya, tadi dari 5 ataupun sampai 15 orang gitu. Nah, itu komunikasi kelompok. Karena mereka langsung misalkan ketemu langsung atau berbicara tema itu cepat nyambung. Nah, itu dalam satu komunikasi kelompok biasanya ada tema-tema ataupun apa ya tujuan yang sama dalam satu kelompok. Nah, itu teman kelompok. Dan komunikasi massa itu yang melalui media massa seperti apa? Surat kabar, televisi, film, kemudian apa namanya sekarang ada media online ya. Itu juga bisa masuk ke situ. Itu komunikasi massa. Kemudian ada lagi komunikasi organisasi. Tadi komunikasi di dalam suatu organisasi di mana kita
bekerja, gimana kita bergabung dalam suatu komunitas. Nah, yang organisasinya jelas ya, maksudnya ada struktur organisasi, ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada apa namanya seksi-seksi, ada anggotanya. Nah, itu komunikasi organisasi. Bisa organisasi pemerintah, organisasi swasta, ataupun suatu institusi atau suatu pabrik, suatu perusahaan, suatu kantor. Nah, itu namanya komunikasi organisasi. Komunikasi sosial itu umum, masyarakat umum. Jadi bisa antar suatu penduduk suatu wilayah, kabupaten kota, provinsi, kemudian antar negara dan sebagainya, itu bisa kita masukkan dalam ranah komunikasi sosial, ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi atau mau sharing hal yang baru? Mungkin ada yang menemukan ataupun ada informasi Ibu, baru yang belum di. Oke. Ya. Berarti ilmu komunikasi ini erat kaitannya dengan hubungan masyarakat, Bu ya. Tadi kan kelas hubungan masyarakat. Betul. Jelasnya tuh kayak nyenggol-nyenggol juga gitu. Iya, betul. Jadi, nah nanti kalau selain yang pengantar komunikasi, kita nanti kan ada namanya mata kuliah hubungan masyarakat atau PR atau public relation. Nah, itu bagaimana suatu institusi tadi bisa berkomunikasi dengan masyarakat, dengan personal atau dengan masyarakat sekitarnya. Nah, bagaimana dia berkomunikasi? Nah, itu masuk di mata kuliah humas tadi. Ada pelajaran sendiri ada itu tentang humas, ya. Jadi memang hubungannya memang antara orang per orang, orang ke masyarakat, itu juga ada di komunikasi. Nanti banyak. Nah, di katalog atau di kurikulum komunikasi kita itu banyak mata kuliah, misalkan tentang opini publik, kemudian tentang mata kuliah komunikasi massa sendiri, kemudian tentang hubungan masyarakat, teknik humas. Nah, itu juga ada semua mata tersendiri. Ya, ini yang umum nih kita dasarnya, ya masih pengantar ilmu komunikasi. Jadi tahu konsep pokok komunikasi, kemudian tahu tingkatan komunikasi, kemudian manusia sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Nah, tentang itu. Oke, kita lanjut ya. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang ini, nah, manusia berkomunikasi karena apa? Kemampuan akal, budi, dan daya manusia secara tidak langsung membangun peradaban komunikasi manusia. Nah, jadi manusia itu dalam menyampaikan pesan, dia itu memang ada akal budi yang dia sampaikan. Nah, dan dia dalam mengemas pesan atau menyampaikan pesan, itu dia akan mengikuti aturan nilai yang ada di diri masing-masing. Jadi misalkan kita menyampaikan pesan atau berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, seperti apa. Itu kan semua udah punya gambaran, ya udah punya cara. Oh, kalau lebih tua, aku bahasanya seperti ini. Kalau dengan menyampaikan pesan atau berkomunikasi dengan orang yang lebih muda, harus seperti apa. Sebenarnya jika orang mau berkomunikasi atau kita berkomunikasi dengan orang yang setara kita, yang teman-teman kita, nah itu juga ada caranya. Akan beda caranya dengan orang tua atau lebih dituakan atau sesepuh yang setara dengan kita atau yang lebih muda dengan kita. Nah, itu punya cara penyampaian yang berbeda-beda. Nah, itu kepandaian mengemas pesan atau menyampaikan pesan itu sangat perlu difahami. Karena apa? Sukses seseorang itu ditentukan juga oleh cara kita bisa berkomunikasi. Misalkan, yang lain ganti ya, Mbak Neni itu misalkan bekerja, misalnya nanti Mbak Neni jadi bos suatu perusahaan. Nah, Mbak Neni akan mengatur dan memimpin satu tim, misalkan 20 orang. Nah, Mbak Neni misalkan memerintahkan ke anak buahnya dengan bahasa yang bahasa yang tegas tapi tidak dikemas dengan baik, dengan bahasa yang tegas dikemas dengan baik, akan beda efeknya. Misalkan, ambilkan ini laporan bulan ini mana? Nah, dengan Mbak, tolong dong laporan bulan ini mana? Itu kan beda sekali. Untuk yang dimintain tadi atau kasarnya disuruh. Tapi akan beda. Mana laporan bulannya? Itu kan
juga bekerja. Nah, digerundeli seperti itu. Tapi kalau cara menyampaikannya, Mbak, tolong dong, saya perlu laporan 1 bulan. Nah, itu akan beda. Dia akan mengerjakannya dengan senang hati karena dihargai dia sebagai harkat martabat dia sebagai manusia gitu. Nah, jadi cara menyampaikan atau mengemas pesan itu perlu sekali dan pengaruhnya besar sekali. Ya. Nah, itu tadi nanti jangan jadi bos-bos nih, hati-hati. Maksudnya gini, kalau memerintah seorang, kita bisa tegas dengan bahasa asertif. Bahasa asertif itu bahasa tegas. Jadi iya atau tidak, tapi cara menyampaikannya dengan kalimat yang sopan tadi. Itu akan beda pengaruhnya. Dan orang yang disuruh ataupun diperintah dengan senang hati tidak mengerjakan itu, tidak mudah tersinggung, tidak akan tersinggung, dan hasilnya akan lebih maksimal. Ya. Kemudian yang kedua ini, manusia mampu berkomunikasi dengan berbagai bahasa yang rumit serta dengan tanda-tanda yang kompleks. Nah, kita dalam berkomunikasi itu kan kita tidak terbatas pada satu suku. Kita bisa berkomunikasi dengan banyak suku, apalagi nih mbak-mbak yang bekerjanya di luar Indonesia ya, kan otomatis mulai mengerti tanda-tanda ataupun bahasa-bahasa di sana, bahasa Taiwan seperti apa, kemudian di Hong Kong menggunakan bahasa apa, bahasa Inggris seperti apa, paling enggak secara bahasa-bahasa yang pokok yang kita bergunakan sehari-hari, kan sambil jalan lama-lama tahu. Nah, itulah kemampuan manusia. Dia bisa berkomunikasi dengan berbagai bahasa yang rumit serta dengan tanda-tanda yang kompleks. Ya, jadi kalau yang dari Magelang tadi Mbak siapa ya? Magelang ya? Dari Jawa, Mbak siapa tadi ya? Aisyah, Bu. Siapa? Aisyah. Mbak Lela. Lela ya? Bu. Oke, nah Mbak yang dari Magelang itu kan kita mengenal bahasa Jawa. Sudah pernah lihat atau belum? Kalau saya ngalami dulu dari Hono Coroko itu dari bahasa Hono Coroko, Podo Joyonyo, Mogo Bodongo. Nah seperti itu. Itu kan tanda kompleks. Tapi kita bisa tahu, bisa membaca artinya. Oh ini bahasa ini artinya seperti ini, maknanya seperti ini. Nah itulah kemampuan manusia. Dia bisa berkomunikasi dengan berbagai bahasa serta dengan tanda-tanda yang kompleks. Nah, itu jadi ilmu komunikasi itu belajar di situ ya. Termasuk mengemas pesan, bagaimana supaya kita sampaikan ke orang lain, orangnya tidak tersinggung, tapi bisa mengerjakan dengan senang hati. Padahal maknanya sama. Misalkan tadi memerintahkan minta laporan dengan kata-kata yang ada 2 kata ya. Mana laporan bulan ini? Nah, sama. Tolong dong, laporan bulan ini ya. Akan beda sekali. Nah, itulah ahli komunikasi nanti ini sebagai calon sarjana komunikasi. Nah, harus pandai-pandai bisa mengemas pesan seperti itu. Pesan makna tetap sama, yang disampaikan sama, tapi cara penyampaiannya dengan bahasa yang lebih santun, bisa asertif, tetap asertif, kalau memang harus asertif, tapi bisa disampaikannya dengan santun. Ya, baik. Jadi kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, jadi motif manusia berkomunikasi, punya motif kan, motif itu dorongan dari dalam. Kenapa sih kita berkomunikasi? Nah, ini pertama, karena fungsi sosial. Fungsi sosial itu apa? Menunjukkan eksistensi diri kita dan sekaligus membina hubungan dengan manusia lain di sekitar kehidupannya. Nah, jadi tadi saya